Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 6, 14 baris dari bawah ke atas. Dan didahulukan oleh mereka itu, mereka para ulama yang berpaham bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermadzhab Syafi'i. Apa yang didahulukan? Betul, hati-hati kita, jangan kita mendahulukan yang tidak penting, kita dahulukan yang lebih penting. Para ulama pun mengajarkan ahammul aham summal aham summal aham. Dahulukanlah di dalam hidupmu yang lebih penting daripada yang penting, apalagi yang kurang penting. Nah, di dalam kitab ini ulama memberikan pandangan, karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Apa yang lebih penting didahulukan oleh mereka itu pada rubu' seperempat masalah ibadat. Ya, apa? Akan kitabus shalah, belajar dahulu tentang urusan sembahyang. Dari 4 pembagian Datuk Kalampayang dalam kitab Sabilul Muhtadin ini memberikan pandangan kepada kita yang didahulukan itu rubu' ibadat, yang berhubungan dengan seperempat tentang ibadat dulu. Setelah masalah ibadat baru masalah muamalat, urusan bisnis. Setelah urusan bisnis masalah munakahat, masalah tentang orang berumah tangga. Yang keempat masalah jinayat, memahami hukum Islam. Jangan belajar hukum Islam sembahyang kada. Ada orang ahli benar hukum tapi kadang ngerti sembahyang. Ngapain? Oh, kalau hukum Islam mantap orang ini, sembahyang kada. Utamakan dulu ibadat, urusan ibadat. Minta maaf, umat yang rapat ada biasa sembahyangan. Ngapain rapat ada biasa sembahyangan? Sembahyangan dulu. Ada Pak Ibu rapat, apakah di manakah rapatnya? Kantor kah, di manakah? Ada di sembahyangan. Penting rapat, penting sembahyang. Tunda dulu rapat, stop, waktu sembahyang masuk. Silahkan yang muslim sembahyangan. Kalau ini tercampur di situ kan masih bisa. Ada pulang sekolah, ada bisa sembahyangan. Ngapain? Sekolah tapi ada dengan sembahyangnya. Orangnya muslim di situ. Darussalam aja apabila azan zuhur, dekat zuhur berkumandang, stop dulu dan pulang. Itu bang Darussalam. Minta maaf, anak-anak pian sekolah sampai jam berapa pulang? Jam berapa? Jam 3. Sembahyang ada? Kamu sembahyang mana? Ada. Ngapain kan jadi orang pintar tapi ada sembahyang? Rubu' ibadat nomor 1 sembahyang. Ziarah kemana-mana sembahyang ada? Ngapain? Sembahyang. Sibuk perjalanan jauh di jamak, di kasar di jamak, bisa diringkas. Zuhur jadi 2, asar jadi 2,
Letakkan zuhur di asar kalau tidak bisa sembahyang zuhur, letakkan asar di zuhur kalau mungkin tidak bisa nanti sembahyang asar, letakkan maghrib di isya panjang waktunya sampai azan subuh, letakkan isya di maghrib kalau ada kesibukan. Ulun guru alhamdulillah seperti itu, tapi guru ulun subuh ulun letakkan di zuhur. Nah ini parah nih, dalil malam dauh ini membuat peraturan sendiri. Penting sembahyang dulu, karena di dalam kita hidup para ulama sudah menjelaskan lewat Al-Quran dan hadis. Coba pahamikanlah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sampai masuk waktu sembahyang, maka basuhlah muka kamu, tangan kamu sampai ke siku, sapulah kepala kamu sampai ke kaki kamu, mata kaki. Artinya hai orang-orang yang beriman, bahwa berwudu dan sembahyangan setiap rukun Islam yang Allah perintahkan pasti dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman, bukan ya ayuhan nas, semua manusia itu umum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila sudah sampai waktu sembahyang basuh muka kamu, berwuduan. Berarti banyak aja orang itu imannya kada sempurna, buktinya sembahyangnya dilalaikan. Sebab seluruh orang yang mengerjakan rukun Islam pasti orang yang beriman. Orang hanya mengaku Islam, imannya enggak ada. Banyak aja Pak Ibu yang seperti itu. Nomor satu nih, ziarah ke kubur para aulia. Kubur Kuitang belum diziarahi. Kubur Kuitang, orang tua, ibu-ibu yang boleh kemana-mana, boleh izin lawan laki, boleh ada diizininya, baik sembunyi-sembunyi berangkat. Nah, maksiat ngalih gue ulun bisi laki, ngalih jar itu aturan. Pengantinan pulang itu berpunakahat kan, pengantinan tuh perkawinan berpunakahat. Nomor satu rukun ibadat dulu, setelah ibadat baru muamalat, setelah muamalat baru munakahat. Nah munakahat ini nomor 3. Nomor 1 ibadat, nomor 2 muamalat, nomor 3 munakahat. Sekalinya berpengantinan kada dengan sembahyangnya ada sebujur. Bahkan ada yang memaham karena sibuk guru dina kami mengkasar menjamak. Orang mengkasar menjamak itu di perjalanan 90 kilo. Ngapain pun mengadakan perkawinan, ngapain pun mengadakan pernikahan, tapi kita dengan sembahyangnya. Nomor 1 rukun ibadat di situ sembahyang. Masuk di situ. Yang lainnya tuh setelah beres tentang rukun ibadat, urusan ibadat. Penting dua ini Pak Ibu. Sering orang yang berpendapat ini natural aja menjelaskan. Masjid Ratu Elok, tak umpulan ustadz di situ. Yang kebetulan diundang jadi saksi. Ustadz ada namanya Haji Faisal, dia Imam Masjid Gunung Ronggeng, teman ulun hafal Quran dia. Ustadz Abdul Hamid hafizul Quran dia. Alim mereka itu. Ustadz siapa kalau di situ ada. Kebetulan mempelai ayahnya yang perempuan ini mendekati kami tak umulan ada salaman, lawas kada tetamulah kita nih sama-sama sibuk.
Alhamdulillah di sini kita ketemu sekitar 10-an ustaz berkumpulan di situ. Sekalinya bapak-bapak ini tanya, nih pas tak kumpulan guru-guru lah, ulun betakun, dia ulun betakun tak kumpulan guru-guru, ulun betakun tanya, ya kan kami ini kan akan mengadakan perkawinan, hari ini nikah kemudian perkawinan, inggih. Saya Pak Guru sembahyangnya itu di kasar jamak lah. Jadi bubuhan ustaz nih, nah ada udin, guru udin. Ada mulih, bubuhan pian. Jawab dulu, guru udin. Jangan, maka menumpuk ke kita. Guru udin, nah ada guru udin. Pian dulu. Belum mendengarkan aja. Ada guru udin aja jawabnya semuanya. Kamu sepakat? Nah iya. Tidak ada alasan mengkasar menjamak dengan alasan karena perkawinan. Guru, kan orang perkawinan sibuk. Dari siapa sibuk? Dari siapa? Kan menjaga tamu 24 jam kan menjaga tamu. Kan bisa ganti set kan? Kalau hilang guru ada duit tuh, ada alasan. Jangan ada alasan seperti itu ya. Jangan alasan pian tu menyuruh Allah paham pian. Alasan pian tu kada sesuai baik. Tidak ada alasan mengkasar menjamak karena ini bukan perjalanan. Kecuali keluarga pian yang dari mana-mana yang jalan yang 90 kilo hendak ada acara di sini, silahkan. Itu pun perkawinannya jangan ada maksiat. Itu karena undang buban jukit-jukit sawir-sawiran tuh. Nah maksiat. Orang-orang yang berangkat ke perkawinan acara itu di situ ada maksiat, nggak sah mengkasar menjamak. Cuma guru din lah, bisa bujur. Karena tujuannya memang ada maksiat. Tidak boleh mengkasar menjamak kalau yang dituju itu maksiat. Satu. Yang kedua guru apa? Anak ulun kan guru kan dinian tinggi. Dandannya kan guru jam 4 subuh. Ya. Dinian. Bujur abu. Dandan bersolek-solek, make up tujar bubuhan nang tukang mendandani mulai jam 4 subuh. Kada bujur kah kada kah ini? Oh kada. Berarti anak cucu pian yang bakal kawinan jangan berdandan. Indah sembiang subuh berdandannya. Nah mantap. Ini ada bubuhan yang mendandani itu sebelum subuh. Ilmu bergaul di masyarakat. Problem itu datang, bukan ulun mah ada-ada dan memponis. Silahkan. Ayo pang bapak-bapak, adalah ni ibu-ibu juga. Ada kadang didandani, di make up, disolek-soleki sebelum sembahyang subuh. Ada kada? Nah ada kan? Berarti tergantung mama abahnya juga tuh mengatur. Karena yang bukan mendandani ini tidak panggil seperti itu. Kami guru mendandani di dunia ini ribet dan sulit. Make upnya sesuai enggak dengan kulitnya. Nah itu jarbubuhannya. Dan kami ini ada sekolahnya. Bu, orang mendandani itu ada sekolahnya kah? Nah, adalah. Belum kadang nak betakunan bapak-bapak ini. Karena bapak-bapak ada berdandan juga. Paling-paling dia ambil topi ya. Terus mau apa topi itu nang anu tuh pakaian Banjar, pakaian Jawa kan itu kan ringkas ya bagi bapak-bapak nih lelakian dibingin kalau ngelibet tuh. Apalagi dia pakaian Banjar kah macam-macam yang bercocok-cocok itu. Nah, berarti ada yang berdandan sebelum azan sembahyang subuh, ada yang didandani setelah azan subuh.
Nah, bagus. Nah, apabila berdandan sebelum azan subuh, otomatis tidak ada sembahyang. Pertanyaannya, bolehkah alasan karena mendandani guru lawas, ribet, rumit, berat, harus berdandannya sebelum azan subuh? Ujar yang mendandani itu, yang make up itu, berarti harus ditolak. Indah sembahyang subuh saja. Nah, itu tuh. Berarti kalau pian diatur anak pian oleh mendandani harus sebelum azan subuh, menentang aturan Allah. Di mana-mana aja Pak Ibu dulu sungai kan sama aja juga berdandan sebelum azan subuh ada ribet. Nah, hukum Allah Ta'ala dulu, sembahyang dulu. Ujar beban yang mendandani, kami ini ibu Pak masih ada kesibukan, punya anak buah ada pian, harus punya anak buah pian. Jangan pian mentang-mentang sibuk banyak job, banyak mendandani di sini, lalu anak pian disuruh kada sembahyang. Kami hendak mendandani anak pian sebelum subuh. Kami banyak acara yang di lain itu yang sebelum azan subuh, anak di sini setelah azan subuh sembahyang subuh dulu dia. Kita yang mengatur, bukan dia yang mengatur. Kita melaksanakan hukum Allah. Dia supaya rapi dandanan itu, jadi bolehnya ada awara. Jadi ulun gimana nih? Nih anak pian sudah berdandan, sudah guru. Jam berapa? Jam 4 tadi. Sembahyang subuh anak pian. Jadi ulun. Kata kalau guru sembahyang subuh, kenapa? Make upnya tuh mahal. Adakah dalam kitab apabila make up mahal, kada sembahyang subuh? Nah, pian kalau melaksanakan hukum Allah, Allah menolong pian. Banyak Pak Ibu alasan seperti itu, karena zuhur kada sembahyang, apalagi perkawinannya jam 8 sampai jam 9 malam. Kalau sungai ada kalau dikisahkan zuhur tutup, takut nih buang ke sungai. Orang memikirkan sembahyang zuhur. Daerah lain sampai 9 malam. Adat namanya, budaya, daerah manapun. Orang kadang menentang adat atau budaya, tapi kalau bertentangan dengan agama Islam, budaya itu perlu dirubah. Banyak orang bertakon seperti itu. Nah, kayak apa Gurudin solusinya? Daerah kami ini memang seperti itu, daerah pian. Gini aja, setiap perkawinan anak pian yang dibinian, apabila didandani alasan ngalih benar sembahyang, itu tidak bisa dijadikan alasan. Maka karena anak pian bernikahan, termasuk berpengantinan, berdipelaminan, anak pian harus menunggu anak pian haid. Anak pian haid kan kada sembahyang seharian semalaman tuh, mingguan kada sembahyang haid, mungkin seminggu haidnya. Sekalinya anu Gurudin lakinya pulang kada berejeki, nah ini apa berpengantinan kada sembahyang. Karena itu munakahat itu yang ketiga, rubu'ul ibadat dulu, muamalat kemudian munakahat, urusan nikah, termasuk sini perkawinan sunat, pernikahan wajib, ibadat jangan dirusak. Karena nikah ini ibadat dia, tapi ibadat yang utama, sembahyang ini ibadah utama, tidak boleh rusak beralasan karena ada acara pernikahan. Yang berbahaya lagi ada lucu ya. Belum tuh ada pengajian di suatu masjid, minta maaf ada yang sebut libur-libur pengajian. Kenapa? Halaman masjid diulah panggung orang bacang isuk pernikahan. Takjub kalau mendengar. Halaman masjid diulah jadi panggung, karena di kampung kami ini guru ada orang nikahan, ada orang bapangantinan, pengajian libur dahulu. Wah, lebih hebat pernikahan lah daripada pengajian.
diam aja, enggak apa-apa. Masa seperti itu? Pengajian di panggung selesai, pengajian di panggung. Layak lagu di panggung pengajian, layak. Kalau halaman masjid itu diulah untuk acara perkawinan misal, lalu pengajian diliburkan, kan ada benturan juga, pengantinan kan besok, pengajian malam, aneh. Masa pengajian diliburkan, masa ilmu kalah? Ada juga itu. Kemudian nomor 1 tadi, sembahyang. Dari seluruh rukun ibadat yang paling utama di dalam kitab ini urusan sembahyang. Nah, sembahyang ini Bapak Ibu ada kaitan-kaitannya. Selama urusan sembahyang tidak beres, wudunya harus beres. Masalah buang air besar, buang air kecil, ceboknya harus beres. Mandi wajibnya harus beres. Tayamumnya harus beres. Karena menuju kepada pekerjaan sembahyang terikat dengan ilmu-ilmu ibadat sebelumnya. Ulun sudah bodoh guru ay. Ulun masih sembahyang. Bodoh yang kayak apa? Kayak ini aja guru ya cukup. Kalau sembahyang, bagaimana sembahyangnya? Urusan. Ulun guru bodoh, bujur. Nah, bodoh. Bujur kayaknya guru. Ulun belajar bang guru. Nah, bagus ya. Tapi ulun guru bak kami kada bebasuh bang. Nah. Parah. Lihat. Untuk menuju kepada sembahyang ternyata ada permasalahan yang perlu kita bereskan. Ini hebatnya sembahyang. Bak kami kada bebasuh. Bodoh sembahyang. Hancur semua wajibnya, hancur sembahyangnya. Tapi sembahyang ulun guru khusyuk, ngapain? Khusyuk, bodoh ada. Ulun guru bodoh guru, alhamdulillah. Tapi kada bebasuh bak kami, ngapain bodoh? Bak kami kada bebasuh. Ulun guru bak kami bebasuh, alhamdulillah. Tapi ulun guru di rumah begeduan anjing. Ngapain memelihara anjing? Anjing itu 7 kali basuhan. Salah satu harus air campur tanah, air biasa, air sabun, kemudian air biasa, air sabun, tanah, campur banyu, kemudian air biasa, atau ini air biasa, air sabun, air biasa, tanah bercampur banyu, disetruk, digosok, kemudian air biasa, air sabun, air biasa, selesai. Ngapain pun beribadat sedangkan kadang ngerti tentang cara menghilangkan najis. Allah tidak memandang ibadah pian karena yang memelihara anjing, tapi pian tidak ngerti cara menghilangkan najis dari anjing. Sekali ngotot menjawab, anjing itu guru ciptaan Allah Ta'ala juga. Benar, anjing itu ciptaan Allah. Allah membuat peraturan cara menghilangkan najis dari anjing. Ngalih melawan yang betah lalat nih. Ngalih. Yang jangan ngomong masalah anjing itu ciptaan Allah, semua orang tahu. Tapi yang membuat peraturan cara menghilangkan najis dari anjing itu siapa? Allah Ta'ala juga. Nah ini gara-garanya nih Pak, ada yang kap ilmu, lalu mementingkan menurut seleranya, menabrak aturan ilmu yang lain. Nah juga Pak Ibu. Kemudian kita teruskan. Setelah urusan sembahyang beres, terus kemudian maka kita berzakat. Nah hanya zakat, rahasianya apa? Apabila benar sembahyangnya, mudah urusan, apapun mudah, muamalatnya mudah, itu zakat. Ini belajar buat zakat sembahyang ada. Kayaknya dulu zakat itu 1 tahun sekali.
Banyak maaf bukan pegawai pejabat tanya, guru kan kami tiap bulan tuh guru dapat gaji, kami keluarkan guru tiap bulan tuh zakatnya. Itu lain zakat, itu sedekah. Zakat tuh haul tahun nisab sama hitungan. Istilah yang tujuh ulun sedekah bukan zakat. Zakat tuh haul dan nisab sampai hitungan setahun juga. Berarti guru lah kami mau bergajian nih guru lain zakat lah lain tuh sedekah. Tiap bulan guru dipotong gaji kami untuk berzakat. Jujur lah ngaku aja. Jujur kada. Jangan zakat tuh sedekah. Dari duit gajian tadi tertahan setahun tersimpan baru ada zakat. Kalau duit gaji pun guru kada tersimpan guru, macam-macam pengeluaran ini itu untuk anak-anak bini, untuk bini guru, kada ada zakat. Apa yang zakat itu? Guru orang punya mobil guru, zakatilah. Mobil itu rental kah? Kada guru, mobil pribadi kada zakat. Kecuali mobil itu untuk penghasilan seperti rental. Nah, berapa penghasilannya? Misalnya per bulan yang merentalkan mobil, yang dizakat itu hasil dari rental tadi, bukan mobilnya. Itu guru lah tinggi. Ulun diisi rumah itu disewakan kah? Ada rumah pribadi ulun tempat tinggal, kada zakat. Ulun guru bisi rumah dan bisi sewaan guru rumah pribadi kah? Nggih, tapi ulun punya banyak sewaan hasil dari orang menyewa tadi tersimpan sampai setahun berapa zakat. Ulun guru menabung di bank guru bagus. Nak menabung di bank mana? BCA guru mampu di mana lagi? BNI guru di mana lagi? BRI guru di mana lagi? Benamun guru tempat bank. Nah, ulun guru yang di sini setahun sudah, ini belum setahun, ini belum setahun, ini belum setahun. Berarti nang ulun zakatnya nang di sini gak kalau guru kada semuanya. Tapi guru ini belum setahun, jujur belum setahun. Duit yang di sini masuk di sini semua. Ini hanya beda tempat. Itu ke guru ujar buahnya guru nah di sini ke guru yang zakati karena sini kan menabung baru kada sampai setahun guru. Hukumnya keseluruhan total duitian hukum di sini semua. Pantas guru kawan ulun ke guru ini di sini parak setahun guru di CA pindahnya guru ke BRI kada sampai setahun guru yang di BRI parak setahun di BNI guru pindahnya udah di BNI parak setahun pindahnya guru ke Dinamon nah di Dinamon parak setahun pindahnya pulang ke BCA seumuran guru kawan tuh kada berzakat kapintaran. Itu pang orang kada takut dengan Allah maka gak bisa total beda tempat benar tapi tetap hukum ke sini duit kita aja total semua beda tempat aja gitu. Nah, tapi orangnya gue rajin pun berzakat tapi gak sembahyang sia-sia semua. Itu kayaknya dimasukkan Allah ke neraka dalam kitab Syarah Minhajul Abidin. Sirajul Talibin ngarannya kitabnya 2 jilid. Minhajul Abidin karangan Syekh Imam Ghazali diserahkan oleh ulama besar asli Indonesia Syekh Jampis namanya Sirajul Talibin. Rasanya di Masjid Nurul Iman ini dibacakan kitab itu yang membacanya Tuan Guru Ki Haji Adnan. Kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali dijelaskan oleh ulama besar dari Indonesia Syekh Jampis namanya. Ulun kitab itu tamat belajar dengan guru-guru ulun kitab itu. Ternyata apabila orang itu mengakal hukum Allah, ujar Allah, aku masukkan kamu ke dalam api neraka, tapi bukan kamu yang aku masukkan. Kamu suruh masuk di dalam kuali, masuk kamu ke dalam kuali. Setelah dimasukkan dalam kuali, aku masukkan kuali itu ke dalam neraka. Ujar nang penghuni neraka, kenapa ya Allah pun memasukkan ulun dengan cara seperti ini?
aku kadang memasukkan ikan ke neraka, aku memasukkan kuali ke dalam neraka, tapi ikan wajib dengan kuali kemakal hukum gitu kan. Orang memakal hukum Allah Ta'ala tuh caranya kayak itu tuh. Di dunia dia sudah disariki Allah Ta'ala, di akhirat maksudnya sudah buta. Lima hasyartini a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah ulun dihalau di padang mahsyar dalam keadaan buta, sedangkan ulun di dunia ulun melihat ya Allah. Ja'atka ayatuna panasitaha. Ikan kadang mendengarkan tentang Quran, tentang hadis, orang-orang menyampaikan hukum-hukumku, ujar Allah Ta'ala. Ikan masa bodoh dengan hukumku. Walikal yauma timsa. Hari ini, inilah akibatnya aku butakan hubungan ikan, mata ikan di padang mahsyar ini. Ngeri. Nah, ada orang yang kada tahu tuh agama masa bodoh. Nah, ya berpandir itu di dunia, nah di akhirat. Ketemu hidup paling 70 tahun selesai. Ada orang umur 70 tahun, haulnya 150 tahun. Umur 70, haulnya 150. Lawas di mana? Umurnya 70, meninggal, haulnya 150. Datuk Kalampeng 105 umur beliau, haulnya 2 abad sudah lebih. Bapak Ibu, Datuk Kalampeng 105 umur beliau, haulnya 2 abad lebih. Lawas sudah di sana, ya Allah. Mudah-mudahan kita ini lebih benyaman kita di sana, amin. Ini penting Pak Ibu. Lawas di sana, tinggal kita lagi di sini caranya. Zakat, banyak nama akal zakat. Ulun guru 3 tahun sekali nyoba zakat. Hah, kenapa makapin 3 tahun sekali nyoba zakat? Anu guru supaya banyak nang dikeluarkan. Pian mengomolorkan zakat, bu selesai ya. Setahun sekali zakat 3 tahun gue sekali. Mimpian hidup mati dia. Nah, ada juga anak itu Pak Ibu. Karena pulang zakat tulang kuitan, jangan. Zakat tulang anak udah boleh, itu tanggungan kita. Berzakat tulang orang lain, jangan lawan kuitan, jangan lawan gang sanak, jangan lawan anak, jangan lawan keponakan, jangan lawan bini, maka banyak. Tanggungan kita ada ini. Iya guru, tanggungan ulun. Siapa ini Pak? Keponakan. Keponakan tanggungan pian sebagai pamannya. Zakat ke orang lain. Sekalinya Pak Ibu. Abah ulun guru sakit guru, dangsanakan ulun ekonominya sakit guru dine, keponakan ulun sakit guru dine, sedangkan ulun ini perlu hendak membantu mereka. Kebetulan ulun sampai setahun hendak berzakat kepada mereka. Ka ulun kalahin guru kayak apa, sedangkan keluarga ulun perlu dibantu, perlu guru, ini guru. Nah, bujur kapian seperti itu, inggih guru cari guru yang paham cara bahilah. Cari guru yang paham cara bahilah. Bawa duit pinang banyak tuh. Berapa pian? 100 juta guru zakatnya. Misalnya. Nih ngarakan pian ini penting Pak Ibu ini. 100 juta misalnya. Tahun di Banjarbarunya adalah. Bawa duit 100 juta ini zakatnya. Kalau 10 juta kan 1 juta, kalau zakatnya 40 juta 1 juta zakatnya kan 2,5%. Bawa duit kan 100 juta nih kepada seorang guru yang mengerti. Guru, ulun hendak berzakat harta guru dengan cara bahilah. Ya sudah. Pegang ini duit. Ya. Pegang. Ikuti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata amwali fardun alayya lillahi ta'ala. Ikuti dalam hati. Sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani yang mengharuskan membagikan kepada salah satu mustahik yang 8 adu atasku karena Allah Ta'ala. Serahkan ke aku di sini duit ini, serahkan ke guru tadi. Nah, ini duitku di sini. Ikan berzakat lawan aku. Ini duit aku serahkan lagi ke ikan. Untuk ikan bagikan yang berhak menurut ikan.
inggih guru ulun terimakan dan ulun akan sampaikan amanah pian. Maka pian tadi boleh membagi lawan kuitan, boleh membagi lawan dangsana. Baik pian tadi membagikan duit siapa? Guru. Nah, cara seperti itu boleh karena keluarga kita masih banyak yang sakit-sakit yang perlu dibantu. Harus cara seperti itu. Kalau langsung pian langsung ke kuitan ke anak tidak boleh, ke menantu tidak boleh. Cara seperti itu dahulu. Tapi ingatlah guru nang paham. Apabila guru kada paham, bahaya pian. Guru ulun hendak berzakat harta lawan pian dengan cara bahilah. Sidin kada paham bahilah. Nang ingat zakat harta aja di utak sidin. Nah di sidin pas benar nih ikuti aja sidin, ikuti. Nawaitu an ukhrija zakata amwali fardun alayya lillahi ta'ala dalam hati sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku fardu atasku karena Allah Ta'ala serahkan sini aku. Nah aku terima duit ikam, terima kasih. Al-Fatihah. Kedua ini sidin minum sidin ya aku hendak aurah jadi sidin kada boleh diambil lagi karena sudah diserahkan. Apa beda guru itu duit ulun ikam di sini buruk sikuan banyak nangisnya pemilik duit. Kada kawal lagi julun jangan diambil lagi tuh. Nah ulun pengalaman ini maaf Haji Nurhin Sasirangan. Nah itu nang ulun tahu bang lah. Haji Muhammad Kayu Tangi Rektorial Tunggal Banjarmasin Haji Pauji tapi sudah meninggal bang sidin. Datang ke Guru Sidin, Guru Sukri itu Guru Sidin Haji Nurhin tuh muridnya Guru Sukri. Ulun di apa namanya dipanggil guru Den di mana di rumah apa dah menerima zakat Sasirangan. Enggak berangkat berapa buah mobil bakuper membawa duit berapa kuper lah ada tahu aja mungkin menghitungnya lagi sekalinya pian susun kuper buka ini plastik semua. Ulun di hati minta ulun kalau lahir ya Aisyah kalinya. Nah lalu kan guru itu mendidik murid. Nah kayak ini nakal kayak nanti sidin inggi. Nah dia Pak Haji Nurhin bah ulun tak berzakat harta sekian bah lantian ulun mohon untuk diterima pian. Guru Sukri paham, sudah paham aja sidin. Nah ini aku terima. Kemudian doa dahulu berniat. Nah, aku serahkan lawan ikam untuk membagi yang berhak untuk ikam. Ulun akan sampaikan amanah pian bahlah. Sidin Al-Fatihah. Din dorong japai din. Japai julun. Tak mau ambil asa plastik nah. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Kuper angkat dalam mobil satu kuper tuh Pak Ibu yang diambil. Nah minta jangan dibagi. Nah bah ulun untuk majelis pian kompet plastik berapa sini yuk berapa nih. Nah lancak mencapai duitnya berapa. Ulun lancak mencapai kitab. Nah berapa sini yuk berapa nih. Ayo pang ulun kada kawan nih masa ini mungkin 100 juta kalau seinilah. Kalau seini berapa nah? Ayo pang sambut berapa? Berapa? 1 M lah. 1 M lah. Nah ini bahaya untuk pian dan kepala majelis pian dan terserah pian.
nang jadi imam di sini siapa bah nang beresi majelis pian nih si Ano si Udin siapa nang pelak dapat juga tapi kada saya ini berapa nih 10 juta lah 10 juta itu pun untung menjata aja dapat ini alhamdulillah. Nah lagi ada pulang tukang sasapu lu kan imam tukang sasapu saya ini alhamdulillah. Nah bah sisanya kan ulun bagi di kampung-kampung ulun masjid musala yang kada tuntung yang keperluan sosial masyarakat yang keagamaan selama nanya lagi alhamdulillah dari duit itu untuk arakan ke kita supaya berkah semua. Nah itu Pak Ibu luar biasa. Coba guru yang kada paham sakuper. Nah ayah hendak belikan lagi ada boleh diambil sesuatu yang sudah diberikan kalau diambil lagi itu diantaranya min asbabil faqri bersakit hidup. Kalau sudah diberikan jangan diambil lagi. Tapi guru sidin kada paham kenapa maka mendengarkan orang kada paham. Kenapa maka ada hukum seperti itu supaya memudahkan membagi nang sebenarnya kada berhak sidin dapat kamanakan mungkin ada yang perlu dibantu caranya harus kayak itu. Kalaupun langsung kada boleh karena itu tanggungan untuk menanggung mereka. Bisa lah terjadi dalam beban nih maksudnya tuh maka itu bisa mendengar itu namanya bahilah zakat juga sah zakatnya. Nah berarti indah masalah sembahyang hanya belajar masalah zakat. Kemudian kita bersaum masalah puasa setahun sekali ya kalau puasa nih puasa rajin sembilan kada. Nah lain yang ketiga kayaknya minggu depan masalah puasa insya Allah kita sambung pada minggu depan. Yang penting dulu karena ada khusus bab saum bab masalah puasa ada khusus karena ini urutannya supaya kita hadir nih jangan mendahulukan yang kurang penting, dahulukan dulu yang lebih penting supaya umur kada sia-sia waktu pun kada banyak terbuang. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur kabul hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwani ya karim wa'afwani ya rahim wa'afwani ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ihfazna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa ahlik a'da'ahum wa shatil shamlahum wa farij jam'ahum wa aqlil 'adadahum wa arsil العذاب إليهم ومزقهم كل ممزق مزقت على أعدائك انتصارا لأنبيائك وأوليائك إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.